Memang Indonesia ini negara yang punya masjid lebih banyak daripada negara-negara yang lain di dunia. Tapi dengan berbagai macam permasalahannya, terutama yang saya soroti adalah minimnya keterlibatan anak muda di masjid. Nah, jadi 2022 lalu saya putuskan karena segmentasi dakwahnya atau memang target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan mulai memecah kebisingan kota. Pertanda waktu sholat sudah tiba. Gema keagungan Allah menyusup di antara deru mesin dan hutan beton. Sebuah panggilan bagi setiap jiwa untuk sejenak bersimpuh di hadapan Sang Maha Kuasa. Namun di balik kokohnya pilar dan kubah masjid, potret sunyi kerap menyambut. Saf-saf masjid kerap melompong. Hanya pundak-pundak renta yang setia menanti waktu panggilan kembali. Keadaan ini memicu kegelisahan Anggi Firmansyah Sulaiman. Keresahan laki-laki kelahiran 1993 ini bukan tanpa alasan. Masjid yang sejatinya ramai oleh ibadah, malah justru kehilangan langkah para jamaah. Anggi tidak memilih untuk diam. Laki-laki asal Sukabumi ini berupaya untuk menghidupkan kembali masjid sebagai tempat ibadah, ruang bertemu, tempat belajar, hingga menjadi wadah untuk tumbuh bersama. Setelah saya membaca data, memang Indonesia ini negara yang punya masjid lebih banyak daripada negara-negara yang lain di dunia. Tapi dengan berbagai macam permasalahannya, terutama yang saya soroti adalah minimnya keterlibatan anak muda di masjid. Nah, jadi 2022 lalu saya putuskan karena segmentasi dakwahnya atau memang target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid. Di atas lahan seluas lebih dari 1 hektar di kawasan Citamiang, Kota Sukabumi, Anggi mendirikan Masjid Sejuta Pemuda. Sebuah ikhtiar untuk memikat hati generasi muda agar mencintai masjid. Oke, ya jadi ide Masjid Sejuta Pemuda ini cukup panjang ya. Kurang lebih dari akhir tahun 2019 ketika saya mulai tergerak, ketika saya mulai terinspirasi untuk membangun masjid, untuk membuat konsep kemasjidan yang mungkin out of the box ya. Maka pertama yang saya lakukan 2022 itu membuat nama masjid. Nah, masjidnya kan agak unik nih, namanya Masjid Sejuta Pemuda gitu ya. Sehingga orang juga ketika mendengar itu, mereka jadi paham bahwa masjid ini memang masjid yang isinya anak-anak muda, plus pengurusnya juga anak-anak muda gitu. Nah, jadi itu mulai tahun 2022 dan ketika kami mengikhtiarkan nama masjid tersebut gitu ya, itu juga didukung dengan data gitu. Kenapa kok masjid pemuda tapi ada sejutanya? Nah, sejutanya ini dari mana? Nah, sejutanya ini diambil dari 1,3 juta, karena saya tinggal di Kabupaten Sukabumi, anak muda yang ada di Sukabumi gitu. Jadi anak muda di Sukabumi itu lebih dari 1 juta orang. Nah, sehingga itulah yang akhirnya menjadikan nama Masjid Sejuta Pemuda. Bukan sebatas soal pembangunan fisik saja. Perhatian Anggi juga tertuju pada jiwa-jiwa muda yang kehilangan arah.
قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر Jadi tantangan terbesar yang saya hadapi ketika berbicara terkait dengan anak muda itu adalah ketika mereka berhadapan dengan dirinya. Kembali lagi kepada objek dakwahnya ya, anak muda hidup dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Permasalahan ini juga permasalahan yang cukup masif ya di kalangan anak-anak muda. Itu jadi perhatian kita. Anak-anak muda hari ini mereka tidak hidup baik-baik saja gitu ya, mereka punya tantangan. Mungkin di zaman dulu kita nggak ada tuh yang namanya judi online misalkan. Tapi sekarang mereka berhadapan dengan itu. Tidak ada yang namanya misal pinjaman online. Ya, tapi mereka sekarang berhadapan dengan itu. Nah, maka itu konsentrasi kami untuk yang membuat kami akhirnya punya semangat ya untuk terus mengembangkan program-program yang ada di sini sehingga hal-hal yang menjadi ancaman bagi anak-anak muda itu bisa kita bantu hindarkan mereka dari resiko tersebut. Dalam membangun masjid, Anggi menghadirkan konsep baru. Melalui pendekatan kreatif khas anak muda, ia berupaya menjadikan masjid sebagai pusat peradaban generasi masa kini. Sebetulnya kalau ngelihat permasalahan anak muda dan masjid itu kompleks ya. Tapi saya lebih menyoroti satu hal sih, behavior. Anak-anak muda itu sekarang apa sih mereka kesenangannya gitu ya? Hobinya tuh apa sih? Saya lihat anak-anak muda senang di kafe, senang nongkrong di bar gitu ya. Senang nongkrong di working space. Mereka kerja itu senangnya WFC, work from cafe gitu ya. Nah, sehingga behavior ini yang menjadikan kita pada akhirnya membuat sebuah strategi untuk menginstal ini semua ada di masjid. Di Indonesia itu banyak, ada kategori masjid ya. Ada masjid ramah anak, ada masjid ramah lansia, ada masjid ramah difabel, ada masjid yang ramah musafir. Tapi ada yang satu yang kelupaan, masjid ramah pemuda. Sebagaimana juga kalau kita buat masjid ramah anak, masjid ramah musafir, itu harus didukung dengan infrastruktur. Maka masjid ramah pemuda pun harus didukung dengan infrastruktur. Sehingga yang kami lakukan adalah membuat kebutuhan mereka tersedia di masjid. Lebih dari sekadar nama, Masjid Sejuta Pemuda adalah sebuah ikhtiar agar masjid tetap hidup di tengah zaman dan generasi muda selalu punya ruang untuk pulang. Sejak dibuka pada 2024, Masjid Sejuta Pemuda tidak pernah sepi. Setiap hari, setidaknya 500 jamaah hadir silih berganti. Tak hanya memikat anak muda, Masjid Sejuta Pemuda juga merangkul jamaah dari lintas usia. Dulu ketika kita mulai memakmurkan masjid ini, luasnya hanya 8 kali 8 meter. Masjid ini 8 kali 8 meter. Lalu kemudian setahun kemudian kita kembangkan menjadi kurang lebih 27 kali 18 meter. Nah, di ukuran segitu pun ternyata masih nggak muat nih sekarang. Kita selalu over kapasitas, apalagi kalau ada event. Over kapasitas, maka mau nggak mau kita harus persiapkan lagi infrastruktur, nambah lagi gitu. Ini kan sebetulnya jadi sinyal positif ya, bahwa masjid ternyata makmur nih, kelihatan dari intensitas jamaahnya yang makin banyak. Akhirnya mau tidak mau masjidnya harus diperluas begitu. Jadi ya dari tahun ke tahun itu yang terjadi. Antusias masyarakat terhadap Masjid Sejuta Pemuda ini bertambah. Nah, yang bikin pusing adalah kita harus menyiapkan juga infrastrukturnya. Dan insya Allah hari ini kita sedang mengikhtiarkan itu. Bagi Anggi, masjid sejatinya bukanlah bangunan yang terkunci rapat di luar waktu sholat. Masjid adalah ruang kehidupan. Sebuah tempat yang menjadi jantung peradaban, menghidupkan ekonomi, menumbuhkan pendidikan, dan merawat kehidupan sosial masyarakat. Oh, mereka senangnya ngopi, kita siapkan kopinya. Oh, mereka senangnya nongkrong, kita siapkan tempat nongkrongnya. Tentunya hal ini adalah upaya trigger supaya anak muda mau sholat berjamaah di masjid.
Siang ini, Devin mulai sibuk membersihkan peralatan di Coffee and Healthy Bar Masjid Sejuta Pemuda. Laki-laki kelahiran Jakarta 23 tahun lalu ini memastikan mesin kopi bersih dan siap pakai agar saat waktu berbuka puasa tiba, seluruh peralatan siap digunakan. Sebelum bergabung menjadi barista di masjid ini, peralatan Devin sebagai peracik kopi telah dimulai sejak 2020. Dari pengalaman itulah, ia terus mengasah kemampuannya. Kedai kopi di masjid ini diakui Devin lebih dari sebatas dapur tempat menyajikan minuman, namun menjadi ruang untuk memberi manfaat bagi sesama. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan ini memang belum lagi siap-siap lah ya menjelang buka puasa. Betul. Dalam sehari biasanya menghabiskan berapa kilogram kopi dan berapa cup? Nah, karena di sini base-nya itu base choice dari jamaah itu kopi susu, dari latte dan kopi susunya. Yang paling base-nya sih kopi susu. Jadi kita ngabisin kopinya itu banyak banget. Sebulan itu sampai 35 kiloan. 35 Ya, kalau seharinya kita rata-rata di 200 cup lah. Sehari 200 Itu cup? no event. Kalau misalkan ada event itu sekitar 500 sampai 1000 nyampe. Boleh cerita nggak awal mulai gimana Kang? Awal mulanya itu jadi saya tersesat. tersesat di jalan yang benar ya. Nah, waktu itu tuh kakak saya kebetulan salah satu DKM di masjid sini, di Masjid Sejuta Pemuda, dan saya waktu itu posisinya masih jadi barista. Dan dia tuh ngajak ke sini buat kayaknya seru jadi marbot gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kebetulan lagi emang kondisinya lagi jauh dari agama segala macem, dan ya kayaknya emang harus memperbaiki diri, masuk ke masjid, dan ada peluang di sini. Kalau Kang Devi sendiri melihat adanya coffee shop di dalam sebuah masjid ini, kalau menurut Kang Devi sendiri seperti apa? Ini tentunya merupakan gebrakan baru yang dimana keluh kesah masyarakat ini, masjid ini kan biasanya jangankan untuk ngopi, untuk tidur aja jamaahnya langsung diusir. Untuk rehat, ngebaringkan badannya aja dari lelahnya kerja dan segala macamnya itu mereka diusir, dikunci masjidnya segala macam. Nah, di sini dengan gebrakan baru kita mengoptimalkan pelayanan. Di Masjid Sejuta Pemuda, Coffee and Healthy Bar dihadirkan Anggi untuk menarik minat kaum muda agar mau datang ke masjid. Pada hari biasa, kedai kopi ini buka mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Namun setiap 15 menit menjelang waktu sholat, aktivitas kedai dihentikan sementara. Tempat ini kembali dibuka 15 menit setelah jamaah melakukan tilawah pasca sholat. Di kedai kopi Masjid Sejuta Pemuda, beragam minuman disajikan untuk jamaah. Mulai dari kopi berbasis espresso seperti kopi susu dan latte, hingga minuman non-kopi seperti coklat dan matcha. Tersedia pula minuman sehat seperti udang jahe dan kunyit. Seluruh jenis minuman ini dapat dinikmati jemaah secara cuma-cuma. Yang kami lakukan adalah membuat kebutuhan mereka tersedia di masjid. Oh, mereka senangnya ngopi, kita siapkan kopinya. Oh, mereka senangnya nongkrong, kita siapkan tempat nongkrongnya. Tentunya hal ini adalah upaya trigger supaya anak muda mau sholat berjamaah di masjid. Bukan memindahkan tempat nongkrongnya saja, tapi mereka mau sholat berjamaah di masjid. Biasanya masuk ke masjid, cuek-cuek aja. Ya udah wudhu, sholat, pulang lagi kan begitu. Tapi ketika datang ke Sejuta Pemuda, mereka datang sebelum waktu sholat, mereka bisa kita suguhkan kopi, mereka bisa pesan kopi, atau ketika ba'da sholat, setelah sholat, mereka bisa kita sajikan kopi, dan itu free. Free. Bukan hanya kopi loh, jadi ada kurang lebih 60-an jenis menu, ada kopi, ada non-kopi. Anggi menyebut semua layanan gratis ini terwujud berkat keikhlasan para donatur yang tergerak untuk berbagi kebaikan. Nah, itu tersedianya gratis loh di masjid gitu ya. Bukan karena masjid ini kaya, bukan, tapi banyak loh akhirnya orang-orang yang juga punya pikiran yang sama nih. Kok di Masjid Sejuta Pemuda lah bikin program bagi-bagi kopi. Banyak coffee shop yang akhirnya ngasih kopinya. Banyak toko-toko yang akhirnya ngasih sirupnya. Banyak juga akhirnya yang ngasih herbalnya. Nah, sehingga konsep ini kembali tadi seperti makan dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah.
Di Masjid Sejuta Pemuda, pelayanan jemaah menjadi prioritas utama. Rutinitas ini dikawal oleh Kaish, marbot akhwat yang kini menginjak usia 26 tahun. Kaish bertanggung jawab pada divisi Idaroh, memastikan setiap jemaah merasa aman dan nyaman saat berada di dalam lingkungan masjid. Kak Kais mau tanya, kalau di sini sebagai marbot perempuan, akhwat ya, ini spesifik untuk melayani jamaah yang perempuan saja atau bagaimana Kak kalau di sini Kak? Iya, jadi memang kita di pelayanan itu kan ada ikhwan, ada akhwat. Nah, biar jamaah akhwatnya lebih nyaman, maka ada pelayanan untuk khusus akhwat. Oke deh, kalau bentuk pelayanannya sendiri seperti apa? Artinya pengaplikasiannya seperti apa kepada para jamaah, khususnya akhwat? Nah, untuk yang akhwat ini pertama dari mulai kedatangan dulu. Dari kedatangan kita sambut, terus kita tanya apa kabar, dari mana, ada keperluan apa, apakah hanya sebatas ingin healing atau ingin menenangkan diri atau ingin studi banding, karena ada beberapa jamaah juga yang datang ke sini untuk belajar. Langkah kaki Sanusi mulai menyusuri lorong di permukiman kawasan Citamiang, Sukabumi. Bersama rekan sesama marbot Masjid Sejuta Pemuda, ia bergegas mendatangi tiap rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Mau nganterin makan? Satu persatu paket makanan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Setidaknya 32 paket disalurkan sore ini. Bagi Sanusi, masjid bukan semata menjadi tempat sholat, namun tempat di mana iman dihidupkan lewat kepedulian. Sudah punten mamanya. Dari dapur masjid inilah ratusan paket makanan dibuat setiap hari. Makanan dengan variasi menu disiapkan, mulai dari karbohidrat, lengkap dengan menu makanan seimbang lainnya. Oke, Kang, kita boleh keliling ke sini nggak sih? Boleh, boleh, ya. yuk. Nih ibu-ibunya lagi pada sibuk masak apa nih? Wah, sayur nih kayaknya. Tumis. Masak apa Bu ini Bu? Tumis bucis sama wortel. Tumis Bucis bucis wortel. wortel. Sama yang sini lagi goreng Apa itu? ayam goreng. Terus nasi. ini masak nasi. Yang satu di sini lagi packing. Oh, itu gitu ada ya. tempe orek tuh kelihatan tuh, Kang. Ada tempe orek, orek. Masya Allah. Dan ini juga menjadi salah satu fasilitas pelayanan dari masjid. Dalam sehari berapa banyak porsi yang disediakan? Oke, Berapa? kalau di hari-hari biasa nih itu kurang lebih di 600 itu tanpa event. Kalau 600. Oke. Nah, kalau di bulan Ramadan kita masak satu kali iftar setiap hari itu 1000 porsi. Nyiapin 1000 porsi. Nah, ngomong-ngomong di sini juga banyak ibu-ibu deh pastinya. Oke. Ya, itu luar biasa banget programnya. Banyak ibu-ibu, artinya di sini juga masjid ini memberdayakan masyarakat sekitar. Betul? Iya, alhamdulillah Masjid Sejuta Pemuda gak hanya dari anak-anak muda aja yang gerak, tapi juga kita dibantu, disupport, didukung sama ibu-ibu sekitar masjid. Jadi ini kurang lebih ada 10 orang kalau salah. Penyediaan bahan baku dan segala macam itu tidak murah. Itu bagaimana, Kang? Oke, ini yang menarik gitu ya. Ketika kita buka 3 kali sehari, kalau orang tuh berbicara tentang uangnya dari mana, lah kita juga bingung. Ibu-ibu juga di sini jadi saksi nih. Yang datang tuh ternyata bukan hanya uang, sedikit uang itu, tapi banyak yang mengirimkan barang. Ada yang kirim beras, dia yang pengusaha beras kirimkan beras ke sini. Berasnya pengen dirasain sama jemaah yang ada di masjid. Ada yang ayam, ada yang frozen, ada yang sayur. Awal lagi nih kentang, yang kayak gitu banyak, minyak. Luar biasa. Semoga program ini bisa terus jalan dan juga memberikan manfaat buat masyarakat yang lebih luas lagi. Amin. Selain menyediakan paket makanan untuk dibagikan, masjid ini juga menghadirkan berbagi makanan gratis bagi para jemaah. Melalui program Masjid Mustahil Lapar, jemaah dapat menikmati hidangan secara prasmanan. Sore ini menu berbuka puasanya adalah nasi hangat, ayam goreng, tumis sayur lengkap dengan sambal dan lalapannya. Semua menu disiapkan untuk setiap jamaah yang hadir. Tanggapannya sih bagus banget ya, karena itu bisa menjadi buat orang-orang yang ini juga ya, yang kesusahan gitu, bisa membantu orang-orang itu ya, seperti Gojek gitu, atau ojek online lainnya. Dan kami juga sebagai anak kos juga merasa terbantu, karena tahu anak kos itu agak susah ya, yang mengelola keuangannya, jadi merasa terbantu lah sama program ini. Bagi saya bermanfaat
karena bisa membantu pekerjaan yang di luar kayak ojol seperti itu buat mampir ke sini. Marbot kerap identik dengan urusan kebersihan masjid. Namun di Masjid Sejuta Pemuda, peran marbot melampaui hal itu. Sanusi dan marbot lainnya juga bertugas untuk menyapa, mengarahkan, dan melayani jamaah sejak tiba. Karena Sanusi menyebut, masjid yang hidup bukan hanya yang ramai oleh jamaah, tetapi yang mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman. Kalau kita buka 24 jam, kita bisa menjadi solusi untuk musafir. Nah, itu karena banyak yang dari luar kota, yang dari mana-mana, atau juga yang mau itikaf. Karena nggak semua masjid buka buat itikaf. Jadi kita buka untuk itikaf dulu. Yang datang itu sebenarnya siapapun boleh datang ke Masjid Sejuta Pemuda kayak gitu. Karena mau gak mau mereka sama-sama hamba statusnya kayak gitu ya. Kita nggak membeda-bedakan suku, budaya, agama gitu. Silahkan aja yang mau istirahat kayak gitu. Paling ada larangan itu kalau di masjid, di dalam masjid ya, kita paling nggak boleh main game di dalam masjid kayak gitu. Menjalani peran sebagai ketua sekaligus marbot masjid bagi Sanusi, mengurus rumah Allah bukan sekadar tanggung jawab, melainkan jalan untuk terus menata diri dan meraih berkah. 750. Tapi ya rasa-rasanya ketika kita ngurus masjid itu tuh bukan hanya panggilan diri sendiri gitu ya. Tapi hati ini serasa ada yang memanggil sini kayak gitu loh. Karena kita percaya bahwasanya masjid itu kan Baitullah ya, rumahnya Allah. Dan kita di sini, saya di sini nih bukan pemilik masjidnya tapi pelayan rumahnya Allah kayak gitu. Terus melihat lagi ya, kalau melihat dari berkaca gitu, banyak banget dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu gitu ya. Dan sekarang bisa tinggal di tempat yang sakral, suci kayak gitu. Dan disinilah fase-fase dimana saya bisa memohon ampun gitu ya, dan bertobat kepada Allah. Skalanya mungkin gak besar kayak gitu, gak besar. Tapi saya yakin bahwasanya ketika ngurus masjid ya pasti kitanya yang diurus gitu. Ketika kita ngurus rumahnya Allah, pasti kita diurus sama Allah. Sanusi menyebut pelayanan yang tulus adalah dakwah yang paling sederhana. Selain mengoordinasikan seluruh roda kegiatan masjid, ia pun harus memastikan kesiapan fasilitas ibadah. Masjid ini juga memberikan ruang istirahat bagi jamaah yang datang larut malam. Ya, pintu Masjid Sejuta Umat buka selama 24 jam. Bagi jamaah yang kemalaman atau membutuhkan tempat istirahat, masjid ini menyediakan bantal dan kasur agar jamaah dapat beristirahat dengan nyaman. Ketika masjid yang lain mungkin malam-malam dikunci, kami nggak mau hal tersebut terjadi. Sehingga siapapun yang datang ke sini untuk menginap, kami pelayani, kami sediakan kasur, kami siapkan makan sehari 3 kali, sehingga mereka betul-betul nyaman merasa ada di masjid. Tapi kami batasi, maksimal hanya 3 hari boleh menginap di masjid. Nah, jadi bagaimana masjid harus menjadi tempat yang ramah bagi semuanya. Kemandirian itu juga harus dibangun. Nah, maka di Sejuta Pemuda juga ada beberapa amal-amal usaha. Kita ada business center, ada media center, lalu kemudian ada beberapa produk yang kita create sendiri. Di bulan suci ini, Masjid Sejuta Pemuda selalu ramai dikunjungi jamaah. Tadarus dan kajian Islami digelar setiap hari. Anak-anak juga tekun mempelajari kalam ilahi sejak dini. Sebuah rutinitas sederhana namun tetap terjaga. Masjid Sejuta Pemuda tidak dirancang sebagai tempat sholat lalu pulang. Melalui berbagai terobosan, Anggi mencari cara agar jemaah tetap produktif di dalam lingkungan masjid. Anggi berupaya menghadirkan masjid yang multifungsi dengan mengedepankan pilar masjid peradaban. Pilar Baitullah sebagai ruang ibadah yang nyaman dan aman. Baitul Quran sebagai pusat pendidikan dan literasi. Baitul Mal sebagai jembatan kepedulian sosial.
Baitul Muamalah sebagai pilar kemandirian masjid, serta Baitul Ukhuwah sebagai penguat persaudaraan seluruh masjid. Namun jalan dakwah ini diakui Anggi tak luput dari ujian saat masyarakat mempertanyakan konsep baru yang dihadirkan masjid ini. Iya, sentimen-sentimen begitu ada ya. Seringnya kami mendengar, itu masjid dipakai anak muda tuh, hati-hati nanti anak mudanya begini-begini gitu kan. Ya, tapi masjid ini juga kami punya SOP ya dalam pelaksanaannya, sehingga hal-hal yang menjadi kekhawatiran itu bisa kita bisa kita mitigasi ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sejauh ini apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi gitu ya. Ya sentimen-sentimen begitu wajar karena konsep ini mungkin baru ya. Masjid, anak muda, ada kafe, ada kopi, itu kan sesuatu yang apaan ini masjidnya. Semangat kemandirian dihidupkan di Masjid Sejuta Pemuda. Beragam lini usaha dirintis sebagai ikhtiar menjaga napas masjid. Dari sinilah tulang punggung terbangun untuk menopang kreativitas dan langkah anak muda. Anak-anak muda jangan menjadikan dakwah sebagai pelarian dari kemalasan. Tapi dakwah adalah seni kita dalam mengaktualisasikan potensi kita sebagai anak muda untuk tetap bermanfaat untuk agama. Tapi kemandirian itu juga harus dibangun. Nah, maka di Sejuta Pemuda juga ada beberapa amal-amal usaha. Kita ada business center, ada media center, lalu kemudian ada beberapa produk yang kita create sendiri. Sehingga ini menjadi penopang kemandirian bagi anak-anak muda yang berkhidmat atau mereka beraktivitas di Masjid Sejuta Pemuda. Di mata Anggi, masjid adalah oase penyejuk jiwa, sebagai tempat yang merangkul hangat setiap hamba, bukannya menjauhkan. Di Masjid Sejuta Pemuda, generasi muda tak hanya duduk sebagai makmum, namun terlibat untuk bertumbuh. Masjid akan berdiri sebagai pusat inspirasi, sekaligus menjadi pondasi bagi masa depan umat. Saya mengajak nih anak muda, ya terkhusus, ya mari kita ramaikan masjid yang ada di sekitar kita gitu ya. Yang dekat dengan Masjid Sejuta Pemuda silahkan datang ke Sejuta Pemuda. Pun demikian, saya juga mengajak kepada para pengurus masjid yang ada di Indonesia, jangan sampai masjid kita jadi masjid yang terkenal galak gitu. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa masjid ini adalah rumah Allah, maka hadirkan sebagaimana Allah itu Maha Penyayang, maka masjid ini juga harus bisa menjadi tempat yang penuh kasih sayang. Bukan masjid yang sedikit-sedikit diusir, sedikit-sedikit dibentak, ya. Yang pada akhirnya masyarakat nggak mau datang ke masjid. Nah, maka anak muda mau ke masjid, pengurus masjid membuka pintu untuk anak muda bisa berkontribusi di masjid. Saya kira ini akan menjadi sebuah program yang kedepannya akan menarik masjid-masjid yang lain